Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Cendekia Abdutama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu kedudukan hadis dan ingkar sunnah. Baik, jadi mari kita bahas kedudukan hadis. Yang pertama, hadis sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah dalam Islam adalah sebagai sumber hukum. Ulama juga telah berkonsensus dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari segi urutan, tingkatan dasar Islam ini, Sunnah menjadi dasar hukum Islam atau tasyri'iyah kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran, dan yang kedua, mayoritas sunnah relatif kebenarannya atau zani at-subut. Kedua, ada dalil kehujahan hadis. Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan sunnah yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu yang pertama ada dalil Al-Quran, yang kedua ada dalil hadis, dan yang ketiga ada ijma' para ulama. Lalu, selanjutnya ada ingkar sunnah. Menurut bahasa, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab yang mempunyai beberapa arti. Di antaranya, tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonim kata al-irfan, dan menolak apa yang tidak ditergambarkan dalam hati. Misalnya dalam firman Allah sebagai berikut, Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Yang artinya, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Quran Surat An-Nahl, Surat 16, ayat 83. Sedangkan menurut istilah, ingkar sunnah memiliki definisi yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasannya. Yang pertama, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Dan yang kedua, suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah maupun wajib. Nah, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan, atau paham kelompok, bukan gerakan dan aliran. Ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam. Misalnya, sebagai fakta sejarah, budaya tradisi, dan lain-lain. Paham ingkar sunnah bisa jadi menolak keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatir maupun ahad, atau menolak yang ahad saja dan sebagian saja. Kemudian, ingkar sunnah juga memiliki sejarah yang harus kita ketahui. Sejarah perkembangan ingkar sunnah terjadi hanya dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azhami, sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i, abad kedua Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian, hilang dari peredarannya selama kurang lebih 11 abad. Kemudian, pada abad modern ingkar sunnah timbul kembali di India dan Mesir dari abad 19 Masehi atau 13 Hijriah sampai pada masa sekarang. Lalu yang selanjutnya ada ingkar sunnah klasik dan ingkar sunnah modern. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i pada abad kedua Hijriah atau 7 Masehi yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir atau ahad. Menurut penelitian Al-Khudari, bahwa seseorang yang mengajak berdebat dengan Asy-Syafi'i tersebut dari kelompok Mu'tazilah karena telah dinyatakan oleh Asy-Syafi'i bahwa ia datang dari Basrah. Segala argumentasi dapat dipatahkan oleh Asy-Syafi'i. Akhirnya, ia bertekuk lutut dan mengakui kehujahan sunnah. Penolakan sunnah bagi oposisi ini juga merupakan pendapat perorangan, bukan pendapat kolektif
sekalipun ia mengaku dari sekte tertentu. Ingkar sunnah modern. Pada abad modern ingkar sunnah timbul kembali di India dan Mesir dari abad 19 Masehi atau 13 Hijriah sampai pada masa sekarang. Sebab utama pada awal timbulnya ingkar sunnah modern ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 Masehi di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris 1857 Masehi. Selanjutnya, ada pokok ajaran ingkar sunnah. Di antaranya, yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. 3. Syahadat mereka berbunyi Isyhadu bi anna muslimin. 4. Salat mereka bermacam-macam. 5. Puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. 6. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram. 7. Pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. 8. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. 9. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir, orang yang meninggal tidak disolati. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu alasan ingkar sunnah. Di antara argumentasi yang dijadikan pedoman ingkar sunnah adalah yang pertama, Al-Quran turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna. Yang kedua, penulisan sunnah dilarang. Ketiga, Al-Quran bersifat qat'i, sedangkan sunnah bersifat zanni. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.